Selamat pagi Bu Guru yang kami hormati. Kami dari kelompok 3 yang berjumlahkan 5 anggota, yaitu ada Rosa, ada Nicholas, ada Francisca, ada Victor, dan saya sendiri Haulip. Jadi pertama-tama saya persilahkan kepada Francisca untuk menjelaskan materi yang pertama dan disusul dengan anggota lainnya. Bumi terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu lapisan berbentuk gas yang disebut atmosfer, lapisan berbentuk padat yang disebut litosfer, lapisan yang berbentuk cair yang disebut hidrosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi. Atmosfer memiliki 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan troposfer adalah lapisan yang paling dekat dengan di dalam bumi. Oh iya, termosfer juga disebut sebagai ionosfer. Dan terakhir adalah eksosfer. Eksosfer lapisan langsung berbatasan dengan luar angkasa. Banyak gas hidrogen berada di sana. Di sini juga banyak terdapat satelit buatan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosa. Berdasarkan struktur padatan yang ada di bumi, lapisan padatan terbagi menjadi 3 macam, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kerak bumi menjadi 2 macam bagian, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak bumi adalah bagian paling luar. Bagian paling tengah disebut dengan mantel bumi atau juga selimut bumi. Bagian paling dalam disebut inti bumi. Inti bumi terbagi menjadi 2 macam, yaitu inti dalam dan inti luar. Semakin dalam, suhunya semakin panas. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya saya persilakan kepada Nicholas untuk menjelaskan aktivitas apa saja yang terjadi pada lapisan litosfer dan disusul oleh Haulip. Sesuai yang dibilang Rosa tadi, saya akan menjelaskannya. Jadi aktivitas yang terjadi pada lapisan litosfer adalah pergerakan tektonik lempeng bumi yang dapat mengakibatkan bencana alam berupa tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi. Ketika lempeng bumi bergerak akan terjadi interaksi atau gerakan antar lempeng. Salah satu bencana besar yang terjadi di dasar laut adalah tsunami. Tsunami terjadi jika lempeng bergerak saling menjauh atau terjadi retakan, sehingga menyebabkan laut seketika surut. Beberapa saat kemudian, air laut yang sangat besar akan keluar dari permukaan yang membawa energi yang sangat kuat. Selain itu juga akan terjadi gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di bumi. Titik pusat gempa pada bagian dalam disebut epicentrum dan di bagian permukaan disebut epicentrum. Sekian penjelasan dari saya. Sekarang kita akan masuk di pembahasan cara menyelamatkan diri dari gempa. Saya persilakan kepada Haulip untuk menjelaskannya. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit tips untuk menyelamatkan diri dari gempa bumi, yaitu jika berada dalam rumah, cari ke tempat yang lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang memungkinkan runtuh. Jika berada dalam gedung, lindungilah di bawah meja atau tempat yang bisa menahan diri dari runtuhan. Jika berada di dalam raya atau di dalam kendaraan, segera mengurangi kecepatan dan mencari tempat untuk menepi. Selain gempa bumi dan tsunami, ada juga loh bencana lain yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng tektonik, yaitu erupsi Gunung Merapi atau yang disebut sebagai gunung meletus. Erupsi adalah keluarnya magma dan material lain dalam bumi atau yang disebut sehari-hari sebagai gunung meletus. Material yang dikeluarkan biasanya berbentuk padatan seperti batuan, kemudian cair seperti lava dan lahar.
Lava adalah cairan magma, sedangkan lahar adalah lava yang bercampur dengan batuan, air, dan material lain. Dan yang terakhir adalah berbentuk gas seperti H2S, SO2, dan NO2 yang termasuk gas beracun. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan lapisan bumi yang berupa cairan atau disebut dengan hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Pada lapisan hidrosfer terdapat suatu siklus yang membuat air selalu mengalir di bumi. Siklus air terdiri dari 4 tahapan, dimulai dari air yang ada di bumi terjadi penguapan atau evaporasi. Jika suhu menurun akan terjadi kondensasi atau pengembunan sehingga turunlah hujan. Proses turunnya hujan disebut presipitasi atau turun hujan. Selanjutnya, jika hujan diserap tanah dan mengalir ke laut, maka terjadi proses infiltrasi atau penyerapan. Agar lebih mudah, perhatikanlah gambar berikut. Sekian penjelasan dari kami kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan terima kasih.